Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Angga, kelas Perbankan Syariah B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai instrumen kebijakan moneter Islam di Indonesia. Mari simak video ini. Giro wajib minimum disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga bank, DPK, merupakan kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Sedangkan likuiditas wajib minimum, istilah sekarang, giro wajib minimum, adalah likuiditas minimum yang diwajibkan oleh bank sentral untuk dipertahankan setiap saat. Besarnya persentase likuiditas wajib ini ditetapkan oleh bank sentral. Fasilitas pembiayaan dalam instrumen kebijakan moneter Islam di Indonesia biasanya mencakup beberapa jenis pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lainnya. Fasilitas simpanan juga memainkan peran krusial dalam instrumen kebijakan moneter Islam di Indonesia. Tabungan berjangka syariah, giro syariah, deposito syariah, serta produk tabungan emas dan simpanan berjangka emas merupakan contoh dari fasilitas simpanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Secara umum OPT diartikan sebagai pembelian atau penjualan surat berharga oleh bank sentral baik pada pasar perdana maupun pasar sekunder dengan tujuan mempengaruhi kondisi likuiditas pasar uang, seperti surat berharga pemerintah, treasury bills atau T-bills, surat berharga bank sentral, central bank bills, dan surat berharga swasta, prime commercial papers. Selanjutnya dalam rangka mempengaruhi kondisi likuiditas pasar uang, kebijakan moneter yang tempuh oleh bank sentral dapat melakukan kontraksi kebijakan atau ekspansi kebijakan. Repo adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BAS atau US dengan agunan SBIS. Transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Transaksi repo khusus syariah bisa memberikan manfaat kedua belah pihak baik bank syariah maupun Bank Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sisi pembeli, buyer, yakni Bank Indonesia karena berdasarkan peraturan Bank Indonesia di mana SBIS yang dimiliki bank syariah dapat direpokan kepada Bank Indonesia. Sertifikat investasi mudharabah antar bank, yang untuk selanjutnya disebut sertifikat IMA, adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip mudharabah. Adapun sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antar bank adalah instrumen keuangan yang digunakan dalam instrumen kebijakan moneter Islam di Indonesia untuk mendukung likuiditas antar bank. Surat berharga syariah negara, SBSN, biasa disebut sukuk negara, adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Reverse repo SBSN adalah kegiatan penjualan SBSN oleh BI ke bank-bank syariah dengan perjanjian dibeli kembali oleh BI di kemudian waktu. Akad yang digunakan Bank Indonesia untuk reverse repo SBSN BA, IMA, ALWA, A7. Pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah, PASBI, merupakan suatu mekanisme yang digunakan dalam keuangan syariah untuk mengatur dan mengendalikan likuiditas di pasar uang. Selanjutnya, SUN, Surat Utang Negara sendiri menurut Undang-Undang No. 24/2002 adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Itulah penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.